Ini ada oleh-oleh dari Babinsa. Sini. Salim dong. Ikum sini. Oh, pintar. Ketemu lagi sama ibu ya. Ketemu lagi. Nih, ini ada pemberian dari hamba Allah ke adik ya. Bilang terima kasih ya. Bilang ini terima kasihnya. Nih ke kamera. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi di Jurnal. Tepatnya hari ini pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2025, di mana saat ini saya ada di salah satu desa, yaitu Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya bersama tim dari Muspika Kecamatan Cikidang akan melakukan kunjungan ke salah satu anak yang kemarin sempat viral, yaitu Siti Aisyah yang usianya masih 9 tahun dan dia harus berjuang keras untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Untuk itu, ikuti perjalanan kami dengan para Muspika Kecamatan Cikidang ini. Terima kasih. Si Ade ini ada nggak Pak peluang untuk sembuh gitu kacamata Bapak yang? Mudah-mudahan, terima kasih. Untuk masalah yang namanya sembuh penyakit itu kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Itu pun terlepas dari usaha kita ya, ikhtiar kita, usaha kita sebagai makhluknya, artinya sesuai dengan harapan kita, khususnya bagi Siti ini yang hari ini mengidap penyakit autoimun. Nah, untuk pemerintah Desa Cikidang sejak 2018 sampai hari ini di 2025 sudah berjalan untuk usaha pengobatan, artinya Pak ya. Mulai dari dibawa pertama 2018 dibawa ke puskesmas. Dari puskesmas memang keterbatasan alat dan fasilitas yang lain. Kemudian dibawa ke rumah sakit
umum di Pelabuhan Ratu. Setelah di Pelabuhan Ratu dibawa ke rumah sakit Bunut Sukabumi ya. Kemudian dirujuk kemudian ke Cipto Jakarta. Setelah dari Jakarta bisa beralih ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu sudah bersama-sama. Di situ ada yang menangani, termasuk yayasan Pak ya artinya. Nah, itu sampai hari ini selama di pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kurang lebih antara itu dari mulai itu sampai 3 bulan Mbak. Ya, ada antara 3 bulan. Nah, kemudian sampai mereka bisa hari ini bisa kembali karena memang waktu itu sudah mulai ada perkembangan ya Pak ya. Perkembangan dari penyakit awal yang sampai hari ini walaupun belum total artinya ya. Sudah ada perubahan, mereka udah ada izin pulang. Sudah diberikan izin pulang karena memang ada perkembangan, kemudian sudah tinggal pemulihan barangkali seperti itu Pak ya. Nah, cuma mungkin yang namanya penyakit sembuh atau tidak sembuh tadi itu kita sebagai manusia hanya usaha ya Pak, usaha dan berdoa, tapi itu kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin dari kami atas nama BPD ya, pemerintahan desa Cikidang, semaksimal mungkin dari awal sampai hari ini berusaha dan selalu berusaha bersama-sama dari pemerintahan desa, kecamatan, puskesmas termasuk sampai ke kesehatan di rumah sakit, kami tidak kurang, itu selalu berusaha artinya. Oke, baik. Keterangan dari Bapak BPD ini yang mencerminkan bahwa pemerintah desa tidak tinggal diam atas kasus yang ada ini. Berbagai langkah ataupun upaya yang telah ditempuh, baik itu pengobatan secara dilakukan oleh puskesmas ataupun ke rumah sakit besar, Rumah Sakit Cipto ya Pak ya. Pertama dari Cipto, kemudian sudah dilakukan langkah-langkah tersebut. Akan tetapi hasilnya memang seperti yang diketahui tersebut. Kalau tanggapan Bapak dengan kondisi Siti Aisyah ini Pak, harapan yang harus ataupun langkah yang akan Bapak ambil secara signifikan agar anak ini bisa sembuh Pak, karena analisa saya nggak mungkin penyakit tersebut itu tidak bisa disembuhkan Pak. Siap. Enggak. Pertama dari sisi pemerintahan kan kita bagian dari pelayanan kita untuk masyarakat. Yang pertama ini warga kita. Yang kedua memang dari sejak awal juga kita sudah sudah melayani dari 2018, dan ini sebenarnya adalah progres, artinya proses yang akan terus kita lakukan. Untuk kedepannya mungkin karena kita dari awal sudah berkolaborasi nih dari pemerintahan desa, dari puskesmas, bahkan dari pihak tadi ada LSM yang bidang kesehatan juga sudah melayani turun. Kedepannya memang kita akan terus mendampingi ini Pak. Memang masalahnya kan hari ini suka dibawa kemana tadi ke Bitung ya, suka pindah-pindah. Saya berharap nanti kedepannya semua pihak yang terlibat, khususnya pemerintah desa, kesehatan akan terus mendampingi ini. Tapi saya juga berharap nanti dari pihak penderitanya juga siap untuk melanjutkan pengobatannya. Mengikuti arahan-arahan ya? Bukan, intinya mau tetap melakukan proses pengobatannya. Karena autoimun itu bukan penyakit sembarangan, butuh proses. Dan saya yakin itu bisa. Contoh sehari istrinya anak itu sembuh kok. Jadi ini pasti akan sembuh asal prosesnya, karena tadi disampaikan bahwa kondisi kesehatan, kondisi keluarga juga akan mendukung proses penyembuhan. Terutama gizi sih. Itu saja mungkin dari kita. Siapa? Jadi saya mohon nih, mumpung ada Pak RT nih, Pak RT, Pak RW, kader posyandu, kader kesehatan. Saya berharap ketika ada sesuatu yang terjadi di wilayah, itu menjadi bagian tanggung jawab kita, menjadi kepekaan kita untuk aware terhadap apa yang terjadi, baik itu faktor kerawanan sosial, tanggap bencana maupun keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk kasus ini kedepannya saya berharap kalau dari awal misalnya kepekaan kita sudah menyampaikan atau sudah ada, itu kan nanti bisa dikoordinasikan ke tingkat yang lebih atas. Contoh misalnya dari kader itu melaporkan ke tingkat kesehatan, dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, sehingga nanti kita akan coba koordinasikan ke tingkat lebih tinggi, misalnya dengan dinas kesehatan atau pendampingan dari dinas terkait masalah apapun yang terjadi. Jadi kedepannya sinergitas, kolaborasi itu ada kata kunci untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Ada nggak Pak kepikiran bahwa anak ini misalkan untuk rawat inap di rumah sakit besar gitu, kira-kira?
Kemungkinan itu ada karena memang ini kan bagaimana nanti kondisinya ya. Kedua juga kesediaan dari korban untuk bukan korban, kesediaan dari penderita ini untuk melanjutkan proses itu. Karena proses sebelumnya kan sudah di rumah sakit besar, di rumah sakit Hasan Sadikin. Sehingga nanti kita dorong dengan pihak kesehatan apakah perlu lagi nih. Karena sebenarnya setelah dari Hasan Sadikin sudah agak mendingan ya. Kan keberlanjutannya ini nih. Makanya perlu saya sampaikan, terus klarifikasi juga. Sebenarnya autoimun itu tidak langsung sembuh, sehingga butuh proses, butuh ketekunan, kerjasama dengan pihak yang lain, terutama dari penderita autoimun ini untuk mau menyembuhkan penyakitnya. Baik, Pak, satu lagi, ketika memang anak ini siap untuk dirawat ataupun keluarganya pun juga semua mendukung. Ada pertanyaan khusus ini Pak, untuk dari sisi materi Pak, bisa pemerintah ataupun Kecamatan Cikidang ini yang kita tahu kan tadi adanya yayasan memberikan donasi ya kepada keluarga ini, tapi untuk pemerintah Kecamatan Cikidang sendiri apakah akan melakukan hal yang sama untuk keberlangsungan perawatan Ade Aisyah ini Pak? Untuk pertanyaan itu sebenarnya kita sudah melakukan Pak dari 2018 dan kita tidak perlu menyebutkan jumlahnya, maka bisa dicek donasi sudah termasuk dari Pak Kades juga. Tapi kalau memang itu diperlukan, kita akan mengkolaborasikan dengan semua pihak, tidak hanya kecamatan Pak. Jadi ini juga mengkonfirmasi bahwa kita sebenarnya sudah juga melakukan. Mungkin kita perlu tingkatkan mungkin Pak Kades ya terkait dengan kebutuhan apa yang diperlukan. Minimal dari fungsi kecamatan kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun ke rumah sakit besar yang nanti bisa dirujuknya apakah Cipto atau ke rumah sakit Hasan Sadikin. Oke. Ya. Jadi bentuk fasilitas itu tidak harus dengan duit Pak. Siap. Bisa juga dengan dukungan kebijakan, dukungan kolaborasi, itu nilainya lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan itu ya Pak Kades ya. Ya itu mungkin. Oke. Baik pemirsa, demikian wawancara yang kami sajikan ini bersama Bapak Sekmat, berikut Bapak BBD, dan kebetulan di samping pun ada Bapak RT. Oke. Untuk lebih jauhnya kembali saya akan mewawancara Ibu Kapus karena beliau yang memang kompeten untuk bisa memberikan arahan ataupun penjelasan secara sistem ataupun secara kesehatan terhadap pasien ataupun adik kita Aisyah, Siti Aisyah ini. Kali ini setelah wawancara yang telah tadi